Hai, kembali lagi di YouTube channel saya. Oke, hari ini saya bercerita tentang eh, tentang itu apa tuh? Tentang memaafkan. Ya, itu pun susah betul mau dipusing nih, dipera otak nih. Oke, untuk memaafkan seseorang, nah, sesiapa sajalah, maupun kita yang bersalah pada dia ataupun kita tidak bersalah sama dia, tapi kalau kita rasa uh, macam mana begitu, kita tidak salah juga kalau kita akan berkata minta maaf lah begitu. Kata maaf dan ya itu sangat penting lah dalam kehidupan kita, karena bagi aku, kalau aku salah ataupun aku tidak salah pun, kalau aku rasa macam tidak selesa begitu, aku akan minta maaf juga. Aku akan minta maaf juga sama tuh orang. Selepas saya minta maaf dengan tuh orang, saya akan rasa lega lah, hati saya rasa tenang, lega macam gitulah. Dan begitulah. Dan lagi satu, minta maaf dan memaafkan penting. Keduanya ego, jangan terlampau ego. Oke, jangan terlampau ego lah, macam ego tuh jangan terlampau tinggi. Sebab aku nih aku pengalaman hidup aku lah kan. Dulu memang aku terlampau ego. Dulu aku ada satu kawan, dia orangnya sangat baik. Mula-mula kami berkawan lah. Tajik sudah aku nih. Bungo. Oke, mula-mula kami dua berkawan, kami dua memang, dia memang sangat baik sampai ke akhir pun. Dia memang baik juga orangnya sama aku. Tahu kenapa saya cakap dia sangat baik? Karena satu, dia sangat penyabar dengan aku punya perangai. Ego aku sangat tinggi. Dua, kuat membebel. Tapi aku marah-marah, macam aku marah-marah begitu tuh, itu kira macam saya menguji dia apa, sejauh mana dia punya sabar tuh. Waktu tuh memang beberapa lagi tuh memang aku akan cakap oke, macam gitu sudah. Tapi masalahnya dia mungkin terlampau tertekan sudah, jadi dia memang, saya tak payah sebut nama lah, saya punya apa tuh, X lah, X ya. Tapi sampai sekarang kami masih kawan juga lah, kami masih kawan. Sebab itu saya sudah cakap tadi, permulaan tadi itu kenapa kita harus memaafkan, walaupun tuh orang tuh salah dengan kita ataupun kita yang bersalah sama dia. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, semua ada salah silap kita, maupun kita sadar dengan tidak sadar, kita memang ada salah dengan orang, kita ada terguriskan hati orang macam gitu. Dan bagi saya, masa saya sama kawan ex saya tuh, memang saya banyak salah sama dia juga lah. Sebab saya memang selalu marah-marah. Tapi saya marah dia sebab. Satu, saya mau uji dia punya sejauh mana dia tahan dengan saya. Sebab saya begitulah, tapi saya jenis orang yang bukan yang tapi memang dia akan anggap saya itu sangat garang lah begitu. Sebab membebel bukan alang-alang. Tapi itu saya uji dia juga. Macam itulah. Dalam masa yang sama itu saya menguji dia begitu. Kami LDRan, jarak jauh, gitu. Tapi tidak pernah jumpa lah. Oke. Apa tadi saya cakap sudah tuh. Inilah nih kalau orang yang banyak putus pikiran. Oke. Yang kedua, saya maafkan dia bila saya dapat tahu macam mana mula-mula kami memang gaduh lah begitu, tapi dia memang sangat penyabar orangnya. Dia selalu bersabar, dan sudah kami baikan lah, last tuh kami sudah baikan, oke semua oke lah. Lepas tuh tiba-tiba malam tuh dia akan chat aku, dia cakap disuruh saya lupakan dia. Lepas tuh saya chat lagi dia, saya cakap betul-betul gak sudah apa semua, sampai satu malam sampai pagi saya tidak dapat tidur. Itu saya tidak dapat tidur.
Lepas tuh saya apalah sudah paginya tuh, pagi saya chat sudah dia, saya chat sama dia sebab saya tengok saya chat dia dari malam tuh dia blue tick sejak saya apa, dia blue tick sejak saya. Jadi oke lah, paginya tuh saya chat balik dia lah, sudah saya bilang oke lah saudara, saya bilang kalau itu yang kau mau oke lah, saya lupakan kau, saya lepas kau, saya cakap begitulah sama dia. Lepas tuh dari situ saya tenang, saya memang saya sangat sedih lah, saya sangat sedih, tapi saya maafkan dia karena saya tahu saya pun bersalah juga sama dia kan. Jadi saya maafkan dia, bukan saya mencakap apa macam lah, tapi uh, saya tidak cakap juga saya ini orang beriman ya. Cuman kalau saya berdoa pun saya doa juga untuk dia dan dia punya pasangan yang seterusnya itulah waktu itu. Uh, saya berdoa untuk dorang apa semua, tapi mungkin dorang pun ada jodoh juga, jadi begitulah. Saya tak tahu lah dorang macam mana lah. Jadi lepas tuh saya pun jalani hidup saya lah macam biasa juga, tapi kadang-kadang tuh saya akan sedih juga lah, saya sedih juga, saya pun bertanya juga kalau saya cakap apa macam kenapa begitu kan. Tapi bila saya pikir balik, oke lah saya pun salah juga karena saya terlampau ego dan saya tidak pernah pun meminta maaf, dan memang ego saya tinggi menggunung lah begitu. Itu memang tidak bagus untuk dalam kehidupan kita. Kita hidup nih biarpun kita hebat macam mana, kita pintar macam mana, kita uh, apa macam mana pun kan, sekalipun kau kena sekali sekala, kau kena turunkan ego kau kena memaafkan orang, dan kau kena pandai minta maaf sama orang begitu. Jadi uh, Nggak lama, ada 7 bulan kah, 7 bulan kemudian lah ex saya itu dia akan cari saya balik lah. Saya cakap oke, dia call saya, dia cakap saya minta maaf, dia bilang saya minta maaf, oke, saya minta maaf. Saya cakap ya saya maafkan kau, saya bilang saya maafkan kau. Dia bilang saya tahu saya silap, saya salah sama kau apa semua, saya tahu. Saya cakap saya pun banyak juga salah sama kau, saya cakap kami cakap baik-baik juga, saya cakap saya tahu saya pun banyak salah juga sama kau apa semua. Jadi saya cakap oke, saya maafkan sudah kau, saya sudah maafkan juga kau apa semua. Jadi dia bilang apalah macam gitu, begitulah, dan sampai sekarang lah begitu. Memang hidup kita nih macam roda, jadi itulah, dalam kehidupan kita nih harus rendah diri, rendahkan ego tuh, dan uh, belajar meminta maaf sama orang. Kalau orang yang tidak pandai minta maaf, buat salah pun buat dosa sejak, jangan, harus minta maaf dan memaafkan orang. Sebab bagi saya, orang tuh salah sama kita ataupun dia tidak bersalah sama kita, tapi kalau kita minta maaf sama dia, kita akan rasa lega hati kita. Biarpun kita macam mana pun, kita akan rasa ketenangan kalau kita sudah minta maaf macam gitu. Itulah orang bilang kenapa tangan saya begini sudah nih, oh my god, sudahlah bercakap pun macam huru hara, baju saya pun sengit sudah, gimana. Itulah tuh, ini bercakap serius kan, tidak serius saya pun tidak tahu sudah nih, huru hara juga saya punya percakapan ini, jadi harap dimaklum lah. Kamu ngerolak kak nih, mana kak nih, entah saya, kaki pun sudah naik, teruk betul perangai, aduh nah itu sudahlah ya. Yang paling penting minta maaf. Kau salah kan, kau tidak salah, kau minta maaf juga. Dan yang kedua, kau harus memaafkan. Turunkan ego kau, jangan terlalu ego tuh tak bagus untuk ke apa. Sebab dulu aku pun begitu juga bang, aku terlalu ego, sebab itulah ex aku suruh aku lupakan dia tuh, ex suruh aku lupakan dia. Dan oke, sekarang aku pun sudah lupakan dia dan aku anggap dia kawan biasa saja, aku anggap dia kawan saja lah, sudah kami kawan.
kami tetap juga kawan sampai sekarang. Kalau macam ada masa, ada juga berchat kah, begitulah, bertelepon ya. Sebab saya jenis orang tidak berdendam bah, biarpun tuh orang macam mana sakitkan hati kita macam mana pun kan, kalau kau sudah cakap kau ikhlaskan, ikhlas pun paling penting. Ikhlas, kalau kau ikhlas satu hal, kau akan rasa happy betul, kau akan rasa lega betul sama kau memaafkan. Itu aku masa itu begitu tuh, aku ikhlaskan, aku memaafkan. Sebab aku tahu aku pun banyak kekurangan, aku banyak kesalahan aku sama dia, jadi ya sama-sama lah begitu. Dan berakhirlah sudah semuanya, tapi sangat lama sudah batu. Tapi oke lah, sekarang pun kami masih berkawan juga, karena saya tahu dia tuh orangnya baik juga lah. Memang dia baik lah, karena masa dulu kami dia masih berkawan kan, biarpun aku garang macam mana sama dia, dia tetap bersabar. Dan dia tidak pernah pun marah saya tak tahu kenapa. Dia tidak pernah marah saya. Tapi itulah, kalau sekarang cakap bilang untuk mau balikan ke apa, enggak lah. Aku anggap macam kawan sejak sudah macam ya macam kawan lah, nggak ada feeling untuk apa, jadi apa, cuma anggap kawan saja lah. Macam kalau apa tuh cerita aku ini kan miring sebelah kan, jadi kadang-kadang tuh kan aku tanya juga dia, kenapa dulu kau suka sama saya, apa alasan kau suka sama saya, begitu lagi saya tanya, begitulah tuh. Nanti dia akan jawab saya, beginilah begitulah, oh iya kak, begitulah. Ingin tahulah juga kenapa dulu tuh begitu tuh. Sebab kawan pun 2 tahun lebih, masuk 3 tahun kah, lama juga lah. Sebab saya ini jenis orang dulu lah, sekarang saya cintai sudahlah. Tengok kehidupan kan seumpama roda bah, berputar-putar bahkan. Kalau dulu saya orangnya tuh, tapi mau tengok wah juga kita jalani kehidupan tuh dengan siapa begitu. Masa dulu aku sama ex aku tuh, dia sangat penyabar dan apa, tapi saya tidak suka dia punya perangai satu tuh yang buat saya selalu marah. Dia cakap tidak suruh bikin, itu aku tidak suka. Dia cakap tidak suruh bikin, contohnya dia cakap, saya pun tidak juga mengharap, dan saya tidak juga apa cuman saya tidak suka orang cakap baru tidak buat. Dulu lah, sekarang mungkin ngantak kau lah begitu, sudahlah. Kalau dulu begitulah, dia cakap oke, nanti saya telepon kau balik Nggak ada telepon sudah, besoknya nggak tahu apa alasan lah dia yang dibagi sama saya. Itu tuh yang saya rasa macam, kenapa, saya bilang macam gitu. Lepas tuh macam saya ini jenis orang yang dapat merasakan bakal macam orang tuh dia bercakap tuh yang betul atau tidak betul, nggak tahu lah, lain orang lain dia punya apa kan. Tapi kalau saya ini otak miring sebelah kan macam mana. Jadi aku akan aku dapat rasa bakal orang tuh cakap menipuan, aku terus mual, mau muntah, otomatis. Itulah. Jadi macam kalau bercakap sama dia masa tuh aku akan rasa mual, mau muntah, begitulah. Dan kadang-kadang kata aku betul-betul begitu. Tapi enggak lah, aku main-main sih lah tuh, bukanlah. Tapi begitulah tuh, itu yang buat saya marah bah. Saya balik-balik juga cakap, saya enggak suka orang cakap yang suruh bikin. Kalau kau udah dapat telepon aku, kalau kau rasa kau udah boleh telepon aku, kau jangan cakap bah, kau jangan cakap. Kalau bilang itulah kuncinya, orang ego. Aku nih ego, jadi bilang dia enggak telepon aku biar sejak kau, aku bilang biar. Tengok besok apa alasan dia. Tapi itu kalau aku oke, aku jawab. Tapi kalau aku enggak oke, itulah aku punya kurang ajar dulu. Itulah aku apa tuh, part nih nanti baru aku cerita lagi lah tentang cerita pasal karma tuh, nanti baru aku cerita balik, baru aku cerita lagi lah. Ini aku ceritain dulu. Jadi dulu tuh aku begitu, kalau aku oke tuh aku akan jawab dia. Tapi kalau aku ndak oke, sampai 1 minggu pun aku ndak akan jawab dia. Dia chat aku blue tick saja, dia telepon aku biar sampai habis. Padahal dulu tuh telepon guna kredit. baru kebanyakan dia yang telepon aku lah juga. Tapi
nggak tahu lah macam mana lah tuh dulu tuh. Tapi itulah, aku nih bagus juga lah kalau kita hidup dengan orang yang garang juga bah, lebih garang dari kita. Jadi kan orang boleh tundukkan kita punya ego apa semua tuh bah. Jangan yang orang yang terlalu punya. Itulah yang aku bercakap sama ex aku tuh. Kadang aku cakap sama dia kan, aku bilang, itu loh kau dulu, aku bilang, kau terlalu lemah lembut bah, aku bilang. Kau tidak garang sama saya, kau tidak marah sama saya pun. Biasa saya marah-marah, kau saya teriak-teriak, kau pun kau tidak juga marah saya bilang. Itulah tuh, aku bilang begitu tuh. Aku bilang, dia bilang, yalah, dia bilang, macam mana aku mau marah kau begini-begini, dia cakap. Aku, saya pun tidak paham sudahlah. Tapi kalau saya suka orang yang lebih garang dari saya, supaya saya tuh jadi turun lah macam gitu. Saya akan rendah, saya akan rasa rendah lah begitu. Sebab saya tidak suka yang saya lebih garang dari orang, nanti saya terlampau meninggi sudah, saya macam tak sedar diri begitu bah, saya tidak suka begitu. Dan saya suka dengan orang yang lagi garang dari saya lah begitu ya. Dan ya, saya ada orang yang garang juga, tapi ya garang, memang garang. Ya begitulah tuh ceritanya tuh. Ego, memaafkan, minta maaf, dan ikhlas itu penting dalam hidup kita. Oke, guys, itu memang penting. Sebab apa, kenapa aku nih bercakap kan banyak betul, aku punya pusing sana pusing sini, aku punya gaya mata pun sudah begini-begini berpusing-pusing macam merak punya mata nih kan, macam nggak tahu garang kah apakah, orang pun selalu panggil aku punya mata nih kan mata macam burung hantu. Kurang asam ya. Tapi bagi aku suka orang yang garang lah. Tengok mata begini lagi, jeleknya lah. Aku suka orang yang garang, ya, yang garang dan begitulah, bersahaja begitu. Aku suka begitu, sebab itu orang kalau yang begitu kan orang tulus bah, daripada orang yang lemah lembut yang apa tuh, itu tuh munafik. Aku nggak suka. Aku suka orang yang garang, sebab dia punya karakter kan, apa yang dia tidak suka dia di situ sudah habis. Dia tidak akan ada lagi dalam hati dia akan keluarkan macam gitu. Apalagi aku sambung nih, mau juga aku nih ya. Itu nanti lain next lagi lah, baru cerita lagi. Oke, guys. Jumpa lagi di lain video saya. Oke, bye. Kalau dinonton, di subscribe lah, di komen ke, share jangan malu saya nanti. Oke lah, bye.